Blok Jerry, blok. Emosi saya. Kau juga goblok. Nama saya Jerry, saya dari Kupang. Dan saya rantau di Bali. Tujuan saya rantau ke Bali biar jangan seperti orang Kupang lainnya. Yang kerjanya security di bank, di mall. Saya berbeda. Saya security para wisata. Di toko surfing. Pertama kali saya diinterview, HRD-nya tanya, bisa bahasa Inggris? Jangankan bisa bahasa Inggris, bahasa Indonesia saja susah. Kalau saya bisa bahasa Inggris, buat apa saya jadi security? Mending saya jadi bule. Harga keledek online Tiket Week yang berlagi. Diskon hingga 50%. Dan di tempat kerja saya itu ada aturan. Yang bukan customer dilarang parkir di situ. Banyak customer bule yang tinggalin kendaraan mereka lalu pergi. Saya mau tegur, saya bingung. Kalian mungkin anggap kami orang timur, mukanya sama semua. Jujur saya ini orang timur. Saya kalau lihat bule, mukanya sama semua. Pernah tuh ada satu bule dia pergi, tinggalin kendaraan. Saya tegur, sorry sir, don't parkir here. Why? No. Why? No. Stupid. Itu saya emosi, saya langsung ngomong pakai bahasa Indonesia. Hei, kalau tidak ada aturan di sini, buat apa saya tegur kamu pakai bahasa Inggris? Mengerti tidak? No. Why? I come to Bali from Kupang using ship. I don't like airplane. That's weak. On the ship, I can working, smoking, pancing. Ini materi Aniyang yang saya pakai. Saya security para wisata. Untuk kerja di para wisata harus bisa bahasa Inggris. Yang penting yakin. Sama kayak materi yang tadi tuh. Yakin. Dan jujur saya di Bali tuh paling benci bule mabuk. Saya pernah tuh pulang jaga malam, ada bule mabuk. Teman saya minta tolong antar bulenya. Dari Canggu ke Uluwatu, 2 jam perjalanan. Jer, antar bulenya. Ah, saya tidak mau. Dia mau bayar 500.000. Oke. Jujur, bahasa Inggris saya tuh jelek. Bule bisa bahasa Indonesia, tapi cuma bisa bilang, bagus, hanya bagus. Dan motor yang saya pakai motor plat Jawa. Jadi yang bawa timur motor Jawa gonceng bule. Lihat di map. Di tengah perjalanan saya mulai beranikan diri untuk ngomong sama bulenya. Where are you from? Brasil. Biasanya kalau kita baru kenal orang dari daerah lain, biasanya kita sebut orang yang kita kenal dari daerahnya. Atau orang terkenal dari daerahnya. Saya pikir, Brasil dari siapa ya? Oh, you know Neymar? Yes, Neymar play football very nice. Tidak lama dia tanya saya, you from Bali? No, I from Kupang. You know Komodo? Yes, Komodo playing football very nice. You stupid. Thank you. You're welcome. Saya security di Bali, saya jaga toko selancar. Tugas saya bukan cuma jaga toko, jaga anjing juga. Bos, di tempat kerja saya ada 3 ekor anjing dan 3 karyawan. Nama-nama anjing itu Ryan Jackie Jackson.
Pertama kali saya kerja di sana, karyawan panggil saya Blacky. Awalnya saya emosi, tapi setelah saya tahu namanya mereka, Haryono, Maman, Lubak, dari nama-nama ini dibandingkan Ryan, Jackie Jackson, yang pantas dipanggil Blacky yang mana? Seharusnya kebalik, seharusnya saya bilang, di sana ada karyawan 3 ekor dan anjing 3 orang. Dan makanan anjing itu mahal. 1 bulan bisa habiskan 7 juta. 7 juta makanan anjing dibandingkan gaji saya. Lebih besar makanan anjing ini. Itu 7 juta kalau dikasih saya, gonggong saya. Wow, gitu. Tambah 1 juta ngeong. Dan saya sudah mulai mengikuti kehidupan orang-orang Bali ya. Saya pernah diajak teman saya ke restoran Korea. Itu restoran teraneh. Restoran apa yang kalau kita ke sana masak sendiri? Saya ke sana saya masak, karyawannya nonton. Sudah ke eksporter mereka ke restoran Korea yang masak saya. Jatuhnya bukan makanan Korea, makanan khas timur ini. Saya masak topoki jadi papeda. Sudah begitu ada aturannya, kita boleh makan sepuasnya, tapi dikasih waktu cuma 1 jam. Lebih dari itu, kita bayar denda. Menurut saya konsep rumah makan itu buat orang kenyang, bukan buat orang panik. Kalau buat rumah makan dan konsepnya aneh saya juga bisa. Saya akan buat restoran di Kupang kalau ada uang. Jadi kalau customer datang ke restoran saya pasti komplain. Restoran apa nih? Tidak ada apa-apa, tidak ada sayur. Memang konsepnya seperti ini. Terus saya mau makan bagaimana? Di belakang restoran ini ada hutan. Jadi kalau bapak mau makan berburu sendiri. Tapi dikasih waktu cuma 1 jam. Dalam 1 jam tidak ada hewan yang bapak dapat. Kita sama-sama tidak makan. Hidup saya di tangan bapak ini. Dan dulu saya SMA tuh nakal sekali. Saya pernah pukul bapak security. Serius, tapi dia tidak balas. Dia hanya bilang, nanti kamu akan rasakan apa yang saya rasakan. Sekarang saya rasakan, saya jadi security. Coba dulu saya SMA, saya pukul bapak kepala sekolah. Oh. Sudah tahu kan sekarang saya jadi apa? Kepala security. Oh. Saya punya masalah sama kuping saya. Semenjak masuk Suci, saya sering bolak-balik naik pesawat. Dan saya baru tahu kalau naik pesawat itu buat kuping sakit. Jadi saya stand up di sini, saya bisa lihat kalian, tapi susah mendengar. Saya takut selesai stand up saya dikomentari. Cing Abdel bilang, Jer, anggap ini panggungmu. Hah? Punggungmu? Bang Radit komen, Jer, kamu stand up terburu-buru. Hah? Berburu? Kaselin komen, Jer, stand upmu mulai bagus. Hah? I love you. Love you too. Dan saya security pariwisata ya. Serius, bahasa Inggris saya jelek. Saya cuma modal yakin. Kalian kalau belajar bahasa Inggris, mungkin dari teori, lemah. Saya praktek dengan melihat tingkah laku bule yang ada di Bali. Misalkan kalau bule ada baku hantam, orang-orang pisahin, saya simak. Saya catat. Opening bule kalau mau baku hantam nih. You wanna fight me right now? Come on, touch me. Pasti baku hantam. Kalau bule ada baku hantam dan ada yang jatuh, saya bilang ke bulenya, tadi sebelum jatuh kau bilang apa? Belum saya catat ini. Don't touch me. Catat. Dan kebetulan bos saya juga bule.
Serius, kebetulan bos saya juga bule. Enaknya punya bos bule. Tapi tidak bisa bahasa Inggris. Ketika bos buat salah, biasa saja. Sekarang saya mengerti. Sakit hati saya. Bos saya kalau marah, Jerry, you stupid you are. Emosi, bos, grammarmu salah. Tidak sesuai catatan ini. Harusnya gini, you wanna fight me right now? Langsung dipukul saya. Selain saya bisa jaga, saya juga bisa main futsal ya. Saya punya tim futsal isinya bule semua. Itu teman bos saya. Woi, main sama mereka saya rasa main di Liga Inggris ya. Jadi di tengah-tengah orang asing, saya merasa diri paling asing saya. Hitam sendiri. Dan bahasa yang sering mereka ucapkan, shoot, block, nice. Pertama kali main sama mereka teriak, Jerry block, block, Jerry block. Emosi saya, kau juga goblok. Nice Jerry. Saya sudah tidak level main sama orang lokal lagi. Teman saya dari Kupang telepon, Jer, ayo kita latihan. What? Sorry, I don't speak you bahasa. Go. Karena sering main dengan mereka dan sering salah paham, akhirnya saya memutuskan main sama tim Timur lagi. Dan main sama mereka, tim isinya orang Timur tuh, nama timnya tuh Sopan Santun FC. Cuman mainnya tidak sopan. Dan saya pernah main tim pertandingan isinya tim Timur semua. Dan nama timnya tuh aneh-aneh. Arak FC, Sopan Santun FC, Debt Collector FC. Dari nama-nama tim ini saja kita bisa simpulkan bahwa pertandingan ini tidak berjalan dengan baik-baik saja. Sebenarnya FC itu bukan futsal club, fighting club. Semenjak masuk Suci, saya sering bolak-balik naik pesawat. Jujur, pertama kali saya naik pesawat saya takut. Pas pesawatnya take off, saya teriak, Tuhan tolong. Sekarang saya sudah 8 kali nih. Sudah profesional dong. Apa itu jalur darat? Sekarang pesawatnya take off, semua orang duduk pakai sabuk pengaman. Saya lepas. Saya berdiri. Mas, bisa begini tidak? Masnya panik, Tuhan tolong. Jujur, sekarang saya tidak takut naik pesawat lagi. Saya lebih takut tidak kocak. Sebelum masuk Suci saya sudah kenal Chris. Chris adalah bule yang paling tepat waktu. Makanya dia kalau terlambat dia marah-marah. Pernah tuh dia marah saya, Jer, time is money. Chris, this is my country. This is my culture. Kalau hidup di Indonesia harus ikut kebiasaan orang Indonesia. Dan saya dengan Chris pernah main PS. Kita pakai negara masing-masing. Saya Indonesia, dia Italia. Kalian tahu apa? Dia kalah. Salahkan stick. Wah, kebiasaan orang Indonesia nih. Saya bangga karena dia ikut saran saya. Karena kasihan coba kita tukar stick. Masih kalah dia. Dia marah, dia bilang, Jer, kamu main sliding, kamu main kasar. Chris, this is my country. This is my culture. You understand, Chris? Saya dengan Chris pernah naik motor ya. Motor metik. Chris bawa motor tuh aneh. Motornya pendek, dia tinggi. Dia kalau bawa motor, stangnya kena lutut. Belok kiri kena klakson, tit. Belok kanan kena starter, zzz. Jadi kalau dia belok, zizat. Peserta yang lain tuh resah karena Kristena pakai bahasa Inggris. Buat apa kita resah? Seharusnya resah kan Chris.
Dia stand up bahasa Inggris, penontonnya Indonesia. Penonton tertawa karena dia bule. Bule Blue Makeup Check. Mau lihat makeup yang termaksimal? Ada banyak. Saya nih, di Bali stand up bahasa Indonesia penontonnya bule. Penonton tertawa saya bukan karena saya lucu, karena takut. Saya stand up pegang tombak. Mister, saya lucu kan? Saya lebih lucu dari Chris kan? Chris bule tema cinta ya. Saya suka nonton film cinta. Romeo dan Juliet, Dylan dan Milea, Misterinya Gunung Merapi. Oh. Pertama kali saya nonton bioskop itu saya nonton film Dylan. 1991. Saya hafal karakternya Dylan. Dylan tuh orangnya tuh cool, keren, nakal. Dylan nakal karena bapaknya jenderal. Coba bapaknya security. Motornya Suprafit. Lampu motor tidak ada. BPKB di Pegadaian. Tidak mungkin Milea mau. Kalau bapaknya jenderal, anaknya nakal. Jatuhnya bad boy. Tapi kalau bapaknya security, anaknya nakal, jatuhnya bad attitude. Ada satu adegan Dylan sama Milea itu ciuman. Pakai tangan. Saya kalau jadi Dylan jangan harap saya mau pakai tangan. Saya pakai mulut. Milea pakai kaki. Dan sekeren-keren motornya Dylan, pasti dia pernah alami sama kayak motor saya. Mungkin teman-teman pernah alami. Yang kalau kita kasih nyala motor, motor sudah nyala, cabut kunci motor bisa. Motor saya begitu, kunci apa saja bisa. Itu kunci motor hilang, saya lagi masih bisa pakai kunci lain, saya pakai kunci kos. Saya cuma ada 2 kunci motor sama kunci kos. Jadi kalau kunci motor hilang, saya pakai kunci kos. Itu kalau kunci kos juga hilang, saya pindah kos. Sebenarnya saya datang ke Bali itu tujuannya pacaran dengan bule. Karena setahu saya bule itu suka yang hitam-hitam. Ban dalam, mendung, aspal buton. Saya jadi bangga kalau saya jadi incaran bangsa asing. Saya setara rempah-rempah. Lada hitam saya. Ya, saya sempat kenal sama cewek bule. Dia sering datang ke tempat kerja saya. Hari pertama biasa saja. Hari kedua, saya mulai beranikan diri untuk kenal sama dia. What's your name? Veronica. Where are you from? Rusia. Biasanya kita laki-laki kalau gombal, biasanya diawali, bapak kamu ini ya, bapak kamu itu ya. Saya melakukan hal yang sama di Veronica. Veronica, you father Putin. How do you know? Because you dare door my heart. Veronica-nya bilang, hurrah! Tapi setelah itu dia tidak pernah datang. Sakit hati saya. Tahu begitu waktu itu saya mabukin dia. Pas dia sudah mabuk baru saya teriak, hurrah! Saya jadi terima kasih.